atau opal boleh. Gender M atau F atau order. Saya mah ada curiga Milda ya order lain order Pak. Afiliasi non Pak. Universitas Prodi Ilmu Pendidikan Agama Islam. Baik, terima kasih. Seksi presensi langsung dicek ya kehadirannya. Signature, email. Oke, email lagi. Orchid Kacang Gaduh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa ala amma ba'd. Hari ini kita lanjutkan kembali kuliah kita pada mata kuliah metodologi penelitian. Ini. Kita akan masuk ke fase bagaimana menyusun kajian pustaka atau disebut juga literatur review atau ada juga yang disebut dengan tinjauan teoritis macam-macam ya. Mana ya? Coba cari Muhammad. Tergantung dari istilah yang digunakan oleh lembaga terkait. Nah, sebelum ke sana, siapa di antara Anda yang belum menemukan keajegan judul dan belum berkomunikasi dengan dosen PA-nya? Sebagai peneliti tingkat dunia itu Bapak, Salma belum. Ya, halo, siapa? Salma. Salma. Sudah kontak? Udah tapi nggak dijawab, Pak. Oh, sama teh Pak Iman ya? Iya, Pak. Pak Iman? Pak Iman? Saya ke Khairunisa sekarang mana? Pak Iman lagi ngajar dulu. Salma. Iya. Iya, Pak. Ini lagi ada di samping saya. Siapa lagi yang PA-nya belum respon? Bulan Bapak. Saya Pak. Bulan siapa ada sini Bulan? Prof. Endis Bapak. Sama sekali nggak respon atau hanya Bulan saja teman-teman yang lain respon? Oh, kemarin waktu Teh Ajeng mah ngebalas kalau nggak salah. Teh Ajeng tuh minggu kemarin nanyanya kalau Bulan mah baru minggu kemarin tapi sampai sekarang belum ada balasan. Nah ini yang disebut dengan submit. Hamdi siapa Hamdi? Ditulis submit terlebih Pak Syahidin Pak. Oh, sudah kontak? Atau registrasi. Sudah Pak, tapi belum dibalas. Beberapa teman yang lain juga udah ngontak tapi belum dibalas Pak gitu. Ini masih di Sumatera Selatan? Ya sebetulnya sih. Musim apa di Sumatera Selatan? Saya nyuruh kontak itu supaya nanti Anda tidak sampai 2 kali sih. Nanti pas mau minta tanda tangan proposalnya tiba-tiba ini kapan bimbingan dengan saya tiba-tiba minta tanda tangan. Nah, kan, kalau Anda sudah punya jejak rekam ya bukan salah Anda kan. Saya sudah mengkomunikasikan dengan administrator. Dan sebetulnya nanti pun ketika seminar proposal ya bisa jadi nanti kalau dosen PA-nya sulit dikondisikan ya tidak usah pakai lembar pengesahan. Ya, langsung saja proposal jadi. Hanya tadinya saya ingin melibatkan dosen PA karena tugasnya memang membimbing secara akademik. Mulai dari awal masuk kuliah sampai nanti Anda lulus ya, sampai nanti Anda lulus gitu. Baik, tidak apa-apa ya. Jadi itu sambil jalan saja karena minimal setidaknya Anda punya ayah ya, punya ayah di kampus. Ya nanti ayahnya kurang kasih sayang, gitu mah resiko. Itu berarti bukan anak yang durhaka pada orang tua, tapi orang tua yang durhaka pada anaknya. Iya, karena durhaka-durhakaan. Ini Pak Iman sulit dihubungi cina. Soalnya No respon. Pak Iman? Iya. Sudah asam mustahil Pak Iman mah, tapi nggak pernah dibalas Pak di read unggul. Sama itu mah. Nu sama.
Nggak tahu yang bimbingan Pak Iman. Enggak, saya mah ada jadwalnya. Ada jadwal Jumat malam Sabtu. Sama ada Jumat malam Sabtu jadwalnya cenah. Dan Jumat kemari libur dulu, Pak. Ya, tapi tidak apa-apa. Nanti Anda share ke saya dosen yang tidak respon, saya laporkan ke Kaprodi. Dosen-dosen yang tidak respon, ya, dan itu bagian dari orang tua yang durhaka pada anaknya, menelantarkan anaknya. Tinggal pertanyaannya, kenapa Anda ditelantarkan? Jangan-jangan Anda bukan anak kandungnya. Jangan-jangan Anda adalah bayi yang dititipkan di panti asuhan. Ya, nanti kalau anak saya mah kemarin sudah ke rumah semua tuh. Cuman nggak saya kasih minum, jadi gitu. Saya mah anaknya banyak, ya. Anak bimbingan akademik ada berapa kemarin? Ajis, ada berapa Ajis kamu Ajis? Berapa orang ya kemarin saya? Dan pada saat sudah terregistrasi, tinggal menunggu konfirmasi. Kalau saya banyak anaknya, ya. Anak resmi itu anak yang ada dalam SK rektor, yaitu sebagai dosen bimbingan akademik. Saya punya 8 kalau nggak salah ya angkatan ini, 8 anak kandung saya. Belum anak angkat. Ini ada 15 anak angkat nih, tinggal di rumah sekarang. Ya. Belum nanti anak yang terlantar, yang ditelantarkan sama bapak PA-nya datang ke saya juga. Tinggal satu yang belum ada tuh, anak ketemu gede, nah itu yang belum ada. Ya. Tapi saya lagi belajar membimbing anak-anak biar hidup manfaat. Dari mana Ajeng asalnya? Ya itu jangan terlalu dirisaukan. Yang penting Anda jalan saja untuk penyusunan proposalnya. Baik, saya ingin melihat dulu produk terbaru sebelum masuk ke kajian pustaka. Karena kemarin Nenden yang jadi contoh dan ternyata saya ingin ada contoh yang jadi, contoh yang jadi. Boleh Nenden nanti share contoh bagian pendahuluan sampai yang sudah bagian manfaat ya. Manfaatnya. Nenden hadir? Yang punya Neng Rina sudah di finishing, Neng? Ganti sama Salsabila Martina. Tadi nambahin 2 paragraf, Pak. Nggak tahu salah atau yang rekomendasi dari Bapak. Coba yang kemarin sudah tinggal sedikit lagi ya. Nenden, ada Nenden? Bapak Nenden lagi di jalan, Pak, katanya. Jadi Farhanata dari mana? Kirim saja filenya gitu. Filenya kirimkan ke host. Udah jangan mute dulu, santai aja, saya lagi komunikasi. Dari mana? Kemarin kebanjiran. Atau ada yang sudah selesai sampai ke ini? Kemarin yang kirim ke saya itu Adam ya, Adam Malamsyah. Gitu. Adam mau dilihat di sini, Adam? Ya, Pak. Mau dilihat di sini. Ya, nggak pakai laptop. Ya. Yang di submit itu sudah sambil nunggu Nende. Coba yang punya Neng Rina dulu lah, di share. Oh, yang Neng, Pak. Ya. Ada seleksi dulu. Ini Pak nggak bisa share screen. Ya, berarti nanti coba dulu. Oke. Dari editor. Paham? Kalau tidak layak pasti sudah ada. Oke. Khairunisa ditolak atau diterima nih Pak Hanata? Bukan, maksud saya kalau tidak layak tulisan dari artikel Pak Hanata berarti ini Pak sudah ada. Satu ketidaklayakan Oke. itu. Terima kasih Pak Hanata ya. Saya ke Muhammad Maula. Kemarin catatan saya apa nih? Catatannya tambahin penelitian yang sudah memanfaatkan TIK dalam pembelajaran PAI seperti Instagram, Facebook, YouTube, langsung apa sih kaitkan dengan salah satu TIK yang sedang tren pada masa kini. Udah gitu dikasih solusi gitu. Oke, cobalah dibaca. Salah satunya kenapa?
Dari awal, Pak. Ya, dari awal bagian latar belakangnya. Perkembangan teknologi sudah menjulur ke berbagai belahan dunia hingga Indonesia. Menurut survei yang dilaksanakan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia atau APJI, menyatakan pada tahun 2017 mencapai untuk agar layak harus bagaimana? 1.443,26 juta dan 54,68% dari penduduk Indonesia. Adapun baru yang dirilis oleh We Are Social dan Hotsuite mengungkapkan bahwa pengguna koneksi mobile naik sekitar 4 juta atau 1% dari tahun 2020. Pengguna internet naik sekitar 27 juta atau 15% dari tahun 2020 dan pengguna media sosial naik sekitar 10 juta atau 63% dari tahun 2018. Hal ini menandakan bahwa dari masa ke masa pengguna teknologi informasi dan komunikasi sangat signifikan. Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi sudah tak asing di benak masyarakat karena memudahkan manusia untuk mencukupi apa yang dibutuhkannya, berkomunikasi dengan teman saudara dan keluarganya, serta memanfaatkannya sebagai media pembelajaran. Melihat fenomena data di atas membuat tahu bahwa teknologi dan informasi yang semakin variatif membawa pengaruh terhadap pendidikan. Pendidikan senantiasa kekal walaupun banyak perubahan. Dengan demikian, pendidikan harus bersifat dinamis, menyesuaikan dengan zaman. Apalagi jika dilaksanakan kepada generasi Z yang tidak bisa lepas dari teknologi dan praktis, menantang pendidik untuk inovatif, kreatif, efektif, dan efisien dalam mengajar generasi Z yang merupakan para remaja masa kini. Untuk menciptakan suasana kelas kondusif dan variatif, pendidik dapat memanfaatkan media sehingga pembelajaran lebih bernilai. Media adalah salah satu komponen dalam pembelajaran yang juga memiliki peranan penting karena menentukan keberhasilan guru dalam menyampaikan materi. Berkaitan dengan pemanfaatan media dalam suatu pembelajaran oleh pendidik, Al-Quran telah memberi isyarat sebagaimana ditegaskan dalam Quran Surat Al-Isra ayat 14, At-Taubah ayat 11, Al-Baqarah ayat 76. Kalimat dalam ayat-ayat tersebut memiliki kata kerja, bacalah, jelaskan, dan ceritakan. Dan ini erat kaitannya dengan konotasi media audio. Sementara itu, isyarat media visual ditegaskan dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 31, berkaitan tentang bagaimana Allah mengajarkan kepada Nabi Adam dan nama benda yang ada di bumi. Dua bentuk media tersebut adalah bukti pentingnya media dalam suatu pembelajaran sebagai perantara yang dapat menyampaikan pesan dari pendidik ke peserta didik. Namun sayangnya, pemanfaatan media berbasis teknologi oleh pendidik pendidikan agama Islam atau PAI di beberapa sekolah masih belum optimal dan terkesan monoton. Bahkan di salah satu sekolah akibat pembelajaran yang monoton menyebabkan motivasi dan minat belajar peserta didik rendah. Dalam persepsi peserta didik itu, penyampaian materi oleh skopnya harus berkaitan dengan pembelajaran pendidikan Islam, mereka menganggap bahwa mengikuti pembelajaran PAI tidak. Beberapa faktor yang berhasil diidentifikasi mengapa seorang pendidik melakukan pembelajaran terkesan monoton, diantaranya pertama, kurang peka terhadap teknologi sehingga tidak dimanfaatkan untuk media belajar, kedua, cenderung kaku dan masih bergantung kepada buku bacaan. Berkaitan dengan problematika tersebut, seharusnya peran sebagai pendidik dalam perkembangan teknologi dan komunikasi saat ini seyogianya mampu menyampaikan materi, melaksanakan pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi secara maksimal agar terjadinya proses pembelajaran yang efektif dan efisien. Penelitian yang dilakukan oleh JIPA tahun 2019 memaparkan bahwa pemanfaatan pembelajaran PAI melalui media sosial dapat meningkatkan minat baca peserta didik, dapat belajar dengan fleksibel, dapat meningkatkan minat baca, peserta didik dapat belajar dengan fleksibel, menyenangkan dan tidak merasa jenuh dalam mempelajari materi PAI. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh pemerintah tahun 2020 memaparkan bahwa pemanfaatan TIK berbasis YouTube dalam pembelajaran PAI memberikan dampak positif untuk pembelajaran. Hal ini ditunjukkan oleh respon siswa yang mengatakan bahwa dengan belajar melalui YouTube dapat meningkatkan belajar PAI, dapat mengulang materi yang belum dipahami,
dan siswa dapat belajar dimanapun dan kapanpun. Berdasarkan beberapa TIK oleh guru, dalam pembelajaran tersebut adalah meningkatkan minat dan motivasi siswa, serta menambah jam terbang siswa dalam belajar PAI bukan hanya di kelas saja, sehingga sangat mudah siswa memahami materi ajar PAI. Salah satu TIK yang sedang tren pada masa kini adalah podcast. Penelitian terbaru yang dilakukan pada tahun 2020 oleh Rafiza menyatakan bahwa podcast di Indonesia mulai bertumbuh dan menarik perhatian masyarakat Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, serta potensi pemanfaatannya dalam bidang pendidikan dan industri pariwisata. Bukan hanya berbentuk audio, namun podcast telah dikembangkan menjadi video seperti podcast Raditya Dika dan Deddy Corbuzier. Tren pencarian podcast di Google Indonesia naik hingga 81% pada November 2019. Semakin tahun, pengguna podcast semakin banyak, apalagi di kalangan anak muda, bahkan masyarakat, karena dapat memilih topik yang beragam. Alasan mereka mendengarkan podcast diantaranya konten yang bervariasi 65%, sifat fleksibilitas 62,69%, lebih nyaman dibandingkan konten visual 38,85%. Ini saya sedang download ya. Terkait genre podcast 70%, menyukai hiburan 60%, gaya hidup 57,71%, teknologi 37,40%, edukasi 32,05%, dan bisnis. Kita susun jangan jauh dari contoh ini. Dengan demikian, dari data tersebut kita mengetahui bahwa podcast memiliki peluang besar yang dapat digunakan sebagai media pembelajaran, dakwah keagamaan, konten edukasi. Mengingat masyarakat yang kebanyakan menyukai genre hiburan, sehingga perlu digencarkan konten edukasi terutama tentang agama yang tinggi. Menurut Chanli dan McLaughlin menyatakan jika memilih podcast sebagai media pembelajaran, maka guru harus mempersiapkan. Pertama, guru membuat podcast dengan durasi yang pendek namun berisi. Kedua, podcast jangan diasumsikan sebagai sebagai pelengkap. Misalnya setelah pembukaan kegiatan pembelajaran diputarkan podcast selama 7-10 menit. Setelah itu guru melengkapinya dengan metode atau bahan ajar yang lain. Ketiga, guru jangan menduplikasi konten milik orang lain. Keempat, guru perlu memikirkan matang-matang menggunakan teknologi untuk memberdayakan siswa agar terampil dalam menghasilkan ide atau konten yang bermanfaat bagi mereka sendiri. Melihat dinamika permasalahan di atas, sangat tepat jika guru menggunakan media tersebut sebagai solusi dalam pembelajaran PAI di sekolah. Namun, dalam proses pembelajaran terkait bahan ajar materi PAI perlu dikembangkan dengan mentransformasikannya dalam bentuk podcast yang sudah dirancang dan dikemas dengan baik, sehingga dapat menarik dan men-trigger siswa untuk belajar PAI dengan mudah dan menyenangkan. Maka dari itu, peneliti tertarik untuk meneliti dengan mengangkat pemanfaatan media podcast dalam pembelajaran PAI di sekolah. Apa 5759? Oke, mahasiswa harus stop dulu. Karya, salah satunya karya publikasi, begitu. Ya. Saya ke Asia. Kalau permasalahan yang diangkat itu permasalahan guru PAI atau guru secara umum tadi ya? Guru PAI, Pak. PAI, kalau ya. permasalahan di atas. Mana Asia teh? Ada yang mau ditanyakan, Asia dari mana asalnya? Ini catatan saya tadi masih banyak kalimat yang ini ya, yang keliru dalam apa? Lebih kepada ini sih, lebih kepada redaksi ya. Double predikat, masih seperti itu. Atau salah dalam titik komanya itu. Tapi itu kan teknis ya. Nanti diperbaiki oleh Neng Rina ya. Baik, Bapak. Melihat dinamika permasalahan di atas, sangat tepat jika guru menggunakan media tersebut sebagai solusi dalam pembelajaran PAI. Solutif solusi, Neng. Solusi ya. Kalau kurang bingung mah berarti sudah paham. Oh. Solusi mungkin ya, Pak. Iya, solusi itu. Solutif mah jadi sifat. Ada nggak data bahwa guru PAI sudah membuat podcast?
atau yang ya pendidik PAI sudah menggunakan podcast dalam pembelajarannya? Kalau di jurnal Dan mah memang Neng saya belum juga lihat, menyebutkan Pak. Kalau bab 1A Tapi dahuluan Neng itu lihat di sebanyak-banyak Spotify ada paragraf, guru tapi yang harus banyak sumber. apa sih udah ngasilin produk podcast gitu, Pak. Ya, Asia. Oke. Jadi Kalau tidak di jurnal usah Neng lihatnya yang apa sih itu teh? tidak usah banyak Pendidik paragrafnya, tapi matematika, banyak bahasa sumber. Inggris, Contoh, saya kasih contoh. Indonesia. Nah, sebenarnya kalau misalnya Masih ada di email saya. sampai ke dengan mudah dan menyenangkan titik gitu ya. Sebelum ke maka dari itu Ya, bagus kalau kemudian Neng tambahkan. Coba. Sami-sami. Saya sekarang ke Robi Rahmatullah. Misalnya ya, pemanfaatan, langsung diketik lah. Pemanfaatan Wah, ya kemana aku pemanfaatan Eva, apa podcastnya media, aplikasi pemanfaatan media ya. Media, Pak. Pemanfaatan media podcast dalam pembelajaran PAI. Paham apa yang dijelaskan? Buah-buah kermasak, saya mah curiga. Di lapangan. Ngajar-ngajar masak-masak. Ya, tapi pasang headset. Gimana? Paham enggak? Sesungguhnya telah dilakukan oleh. Paham. Serius? Oleh siapa tadi? Oleh beberapa guru PAI ya. Oke, jadi itu ya Asia dan Eva. Jadi bukan banyak-banyak sumber, salah. Tapi jangan panjang-panjang jumlah paragraf. Seperti, nah sebutkan saja. Sampai 6 paragraf dengan pakai rumus. Kalau mau bisa silakan. Kalau mau belajar bisa nggak menyebutkan? Silakan. Kalau dia punya link, punya siapa? Gitu. Malam Sabtu ya. Tapi kan dia bukan hasil riset kan? Artinya dia bikin produk ya? Iya, Pak. Ya nggak apa-apa sebutkan. Seperti oleh siapa? Linknya masukin. Punya nggak linknya? Belum ini sih, Pak. Belum nyalin linknya. Ikut seneng kok, insya Allah banyak ilmu. Nah, nanti setelah sebutkan seperti XXX ya. Titik-titik lah. Selebihnya minggu depan saya tanya nih, kayak misalnya ini masih adalah 3 menit. Putri Utami, mana Putri? Nah, tunjukkan apa kelemahannya. Namun, nah gitu ya. Nah, tunjukkan kelemahan. Perlu dipertanyakan. Namun bla 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 bla. Dari mana asal? Nah, langsung masukkan peneliti berupaya untuk Jalan Turangama Turang Kota ya mah. Untuk mendesain. Oke, terima kasih. Yang belum Atau Muhammad Al-Fariz, kalau Robi Rahmatullah tadi enggak ada. Muhammad Al-Fariz ada? Media podcast dalam pembelajaran PAI. Yang tadi dasar-dasarnya paham, baru dasar-dasar ya, belum ke penulisan ya. Nah, apa yang bedanya dengan yang lain? Podcastnya. Mendatangkan gestar. Ya, misalnya dengan penguatan. Terima kasih, Raffi Syafiq. Asalnya dari mana? Penguatan pada aspek apanya? Tangerang. Penguatan pada aspek. Ya. Tadi tes siapa yang tanya? Narasumber. Rambani dari mana, Raffi? Apalagi? Bandung Barat. Pembawaan. Ya pokoknya yang lemah dari yang atas itu di ini. Yang neng apa keunggulannya? Narasumbernya, kemudian misalnya latarnya, konteksnya. Nah, apa yang menjadi keunggulan penelitian yang itu? Itu titik-titik aja. Nah, nanti ini kan belum ada ya. Pokoknya Neng Rina harus pede
podcast saya beda loh dengan yang lain. Nah, gitu. Bedanya apa? Sebutin di sini. Narasumbernya, latarnya. Misalnya Neng mah latarnya mau natural, tidak di ruangan, bisa kan? Sehingga nanti podcastnya bersinergi dengan alam gitu. Di pinggir sungai gitu. Di pinggir danau gitu. Atau podcastnya berbasis kosan. Nah, nanti di kamar-kamar kosan tuh. Nih kamarnya kamar yang banyak makanan di podcast. Kamar yang banyak buku di podcast. Ya pokoknya apa unggulannya ya. Nah baru nanti ke kalimat akhirnya kalimat judul. Benar ya, tapi ini sudah kerangka berpikirnya sudah jadi. Rumus bab 1 itu punya rumus. Pak Elan udah oke ya? Bab pendahuluan itu punya rumus kan? Udah Pak. Udah. Oke. Namun kata Pak Elan di latar belakangnya ditambahkan studi pendahuluan. Baiknya di tempat Ya ini studi pendahuluannya yang tadi, yang guru yang pakai itu. Oh iya. Boleh itu pakai kata studi pendahuluan gitu. Melihat dinamika permasalahan di atas sangat tepat jika guru menggunakan media tersebut sebagai solusi dan pembelajaran PAI di sekolah. Namun dalam proses pembelajarannya bla 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 bla. Berdasarkan hasil 72. Nah, ini kan pemanfaatan media podcast ya. Pemanfaatan media podcast. Nah, sebelumnya bisa kasih kata itu, Neng. Berdasarkan hasil studi pendahuluan. Nah, itu. Sehat, Cindy? Paham yang tadi dijelaskan? Nah, udah jangan persatuan, koma. Pemanfaatan podcast. Itu sudah ada. Jadi hasil studi pendahuluannya ini. Nah, Neng, nanti ini berarti studi pendahuluan berdasarkan apa? Observasi langsung ke link guru itu ya. Link guru itu diobservasi. Oke, next. Terus ke rumusan masalahnya. Bagian perterminalan ya. Lagi baca nih. Cibuntu mah dekat terminal lebih panjang ya. Iya. Iya, oke, terima kasih. Kemudian nih Muhammad Alfi. Oh, udah ya, Alfi mah tadi ya. Belum dibenarin yang ke satunya. Nuker rame tadinya nuker juga belajar main bola ya teh. Sudah paham yang dijelaskan dasar-dasarnya? Good. Oke, terima kasih. Kemudian saya ke Lenorian Devi. Yang seksi absensi tolong sambil dicek. Yang tadi dijelaskan paham? Oke, terima kasih. Fitri nih yang suka ikut kajian nih, Fitri nih. Paham yang tadi? Oh ini udah, iya suka ikut kajiannya. Kemudian Shirley sudah, Saiful Sa'ban. Aslinya kayak gimana, gagah banget nih di foto nih. Sa'ban, senyumnya luar biasa. Saiful Sa'ban. Oke. Dari mana asal? Asalnya dari mana? Dari mana? Megamendung. Oh, yang dekat Habib ya, yang dekat Habib ya. Udah, Pak. Oke, silakan. Shirley Agustin. Berdasarkan permasalahan di atas, terdapat beberapa masalah yang disimpulkan, yaitu pembelajaran PAI di beberapa sekolah masih terkesan monoton sehingga membuat siswa bosan, sulit memahami materi yang disampaikan, dan menganggap belajar PAI tidak penting. Kemudian karena berkembangnya teknologi membuat remaja masa kini lebih tertarik menggunakan gadget dalam setiap harinya untuk mendengarkan dan menonton Baik, Cindy IP. Maka peneliti mengklasifikasikan rumusan masalah menjadi dua, yakni secara umum dan khusus. Secara umum yaitu untuk pemanfaatan media podcast dalam pembelajaran PAI di sekolah. Secara khusus, rumusan masalah yang akan dijelaskan sebagai berikut. Bagaimana rancangan bahan ajar PAI menjadi sebuah podcast dalam pembelajaran PAI di sekolah media sosial. Bagaimana proses pemanfaatan media podcast dalam pembelajaran PAI di sekolah. Oke, dari mana asal?
Bagaimana proses publikasi media podcast sebagai pembelajaran PAI di sekolah dan media sosial? Bagaimana tanggapan peserta didik terhadap media podcast sebagai media pembelajaran PAI di sekolah dan media sosial? Oke, terima kasih. Itu emang di judulnya ada kata media sosialnya? Kemudian, ini sudah habis waktu. Enggak sih, Pak. Tapi kan mau dipublikasikan ke YouTube ya? dan Spotify. Berarti tolong diingat. Nggak usah, nanti di judul harus nambah lagi. Cukup sampai pembelajaran PAI di sekolah saja. Ya, kita tidak ngurus yang medsosnya. Kalau Rani, Farid, gitu ya. Ini saya sudah tahu, Anissa ini sudah tahu. Tuh, jadi on camera nih hobinya. Nabila Hawarinisa itu kuliahnya di bulan barusannya, luar biasa. Terima kasih. Publikasi dulu atau pemanfaatan dulu? Itu saja untuk hari ini. Selamat berkarya. Publikasi dulu. Kalau ada pusing, publikasi dulu kan, baru dimanfaatkan. Biasa. Ini memanfaatkan yang belum dipublikasi kumaha? Bisa silakan ikut kajian di Jumat malam Sabtu mulai jam 8. Ikut saja santai aja dan tidak bayar, kok tinggal mendengarkan. Ya. Karena bab 1 itu ternyata pendahuluan itu. Nah, sekali lagi ya, jadi yang Neng ini tidak untuk eksperimen, tapi hanya untuk membuat produk dan melakukan uji coba sederhana. Uji coba sederhananya bukan untuk diukur efektivitasnya ya, tapi hanya dilihat responnya saja. Makanya ini kualitatif. Kalau uji cobanya pakai eksperimen itu nanti jadi ini apa namanya, mix method ya. Ini murni kualitatif ya. Baik. Yang dua kan proses publikasi, proses pemanfaatan, tanggapan. Maka yang satu juga jangan perancangan. Menggambarkan proses kan, bagaimana perancangan bahan ajar menjadi Oke, coba sekarang yang tujuan. Oh, itu belum direvisi juga. Tujuan penelitian ini diklasifikasikan menjadi dua, yaitu tujuan penelitian secara umum dan secara khusus. Secara umum, tujuan penelitian ini untuk mengetahui pemanfaatan media podcast dalam pembelajaran PAI di sekolah yang dapat menarik minat dan meningkatkan motivasi peserta didik untuk memahami materi PAI. Adapun tujuan penelitian secara khusus yaitu memaparkan proses perancangan bahan ajar PAI menjadi sebuah podcast dalam pembelajaran PAI di sekolah. Yang kedua, menganalisis proses publikasi pemanfaatan media podcast materi PAI di sekolah agar menarik minat dan motivasi peserta didik. Yang ketiga, kalau proses pemanfaatan bagusnya memaparkan atau menganalisis Oke, dari awal ya, tujuannya itu tiba-tiba muncul yang dapat menarik minat dan meningkatkan motivasi peserta didik. Padahal itu kan tidak diteliti, Neng. Oh, iya. Jangan muncul, nanti kalau muncul di situ harus diteliti. Dan jangan mengetahui, kalau mengetahui terlalu rendah levelnya, level taksonominya. Kalau level skripsi itu kan sudah level menganalisis. Ini kan penelitian deskriptif ya, mendeskripsikan saja.
Ini teman-teman yang lain sambil menyimak ya, nanti tinggal diadopsi di proposal Anda. Yang analisis mah yang poin 4 saja lah. Kalau yang poin 1, 2, 3 jam menganalisis. Bolehlah memaparkan, menguraikan. Nah, nanti pilih kata kerja yang relevan ya. Biasanya kalau bikin produk itu kan menguraikan, apa ya? Pokoknya pemilihan kata kerja nanti harus dipertanggungjawabkan. Nanti ditanya sama penguji, bedanya apa memaparkan sama analisis. Ya. Medianya dihapus ya, media sosialnya dihapus ya, jangan pakai media sosial. Terus yang menarik minat, motivasi juga dihapus. Karena itu bukan bagian dari risetnya. Oke, manfaat. Baca lagi, Neng. Manfaat dari penelitian ini diklasifikasikan menjadi 2, yaitu manfaat secara teoritis dan praktis. Secara teoritis, manfaat penelitian ini diharapkan dapat menjawab keresahan guru PAI dalam menghadapi perkembangan teknologi yang semakin pesat dengan memanfaatkan media sebagai bahan ajar PAI untuk meningkatkan motivasi peserta didik agar memiliki minat yang besar dalam memahami agama, menginternalisasikan nilai-nilai religiusnya dalam kehidupan sehari-hari. Melalui pemanfaatan media ini, guru dapat memahamkan materi PAI di sekolah dan siswa dapat menyimak dan menganalisisnya. Selain itu, siswa dapat mengakses informasi dan materi mengenai PAI secara terus-menerus dengan mudah, pembawaan yang menyenangkan dan bermakna yang dapat didengarkan dan ditonton melalui media sosial. Manfaat secara praktis, penulis mengharapkan agar penelitian ini bermanfaat bagi penulis untuk mengetahui bagaimana cara menyampaikan pesan dan materi keagamaan dengan menyesuaikan karakteristik dan minat siswa. Kemudian, manfaat bagi Civitas Akademika Universitas Pendidikan Indonesia diharapkan dapat menjadi solusi atas permasalahan pembelajaran yang membosankan dan meningkatkan literasi digital. Manfaat untuk masyarakat yaitu diharapkan dapat memberikan informasi agama melalui media sosial sehingga dapat memanfaatkan media sosial sebagai sarana edukasi dan siraman rohani. Oke, yang paragraf pertama itu manfaat praktis itu, Neng, bukan teoritis. Jadi menjawab keresahan guru PAI itu manfaat praktis itu. Kalau manfaat teoritis itu berkaitan dengan teori. Maka secara teoritis manfaat penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi terhadap kekayaan bukan kekayaan sih, dapat berkontribusi terhadap pengembangan teori yang berkaitan dengan pembelajaran PAI, media pembelajaran PAI, dan pemanfaatan TIK dalam pembelajaran PAI. Titik.
Nah, udah segitu. Yang itu pindahkan ke handap jadi praktis itu. Dan sok sadaino kita nanam ke ujung. Berarti 50-an. Ya, itu paragraf baru Neng ya. Yang praktisnya paragraf baru digabung dengan yang bawah saja nanti. Nah, media sosial titik ya di paragraf kedua di yang manfaat secara praktis di paragraf ketiga digabung saja di situ. Dihilangkan katanya sehingga selain itu digabung gitu. Oke, segitu cukup. Oke, bungkus. Baik, Bapak, terima kasih banyak. Tinggal diperbaiki redaksi tadi ya, tipe-tipenya diperbaiki, kemudian tadi kalimat-kalimat yang mengandung double predikat, double itunya diperbaiki juga ya. Misalnya menurut Firmansyah mengatakan, nah itu ada dua predikat, ada menurut, ada mengatakan. Salah satu, menurut Firmansyah, media pembelajaran adalah bla 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 bla. Nah, kalau mau pakai mengemukakan, ya subjeknya berarti tanpa pakai menurut. Firmansyah mengemukakan bahwa, nah kayak gitu Neng. Ya, jangan sampai double predikat ya. Oke, nggak apa-apa kita pakai slide yang Neng aja dulu. Sampai yang turun ke bawah ke kajian pustaka. Oke, teman-teman sebelum masuk ke kajian pustaka ada pertanyaan sampai sini? Ini contoh yang Neng sudah jadi nih, sudah proposal pendahuluannya jadi. Sudah matang lah. Tinggal penataan saja. Tinggal penataan saja. Itu nggak ada hadisnya ini ya? Thailand nggak protes tuh nggak ada hadisnya? Enggak, Bapak, soalnya nggak di apa sih? Nggak ditanya dan nggak. Oh iya belum ya. Berarti nanti pas ujian kayaknya. Juga udah nyari-nyari hadis, tapi nggak ketemu Bapak. Cuma Indonesia aja yang mendidik kelas anak sesuai zaman. Nah itu aja, yang pakai itu aja. Tapi itu teh Bapak nggak apa-apa kalau sahih atau nggak sahihnya nggak dipermasalahkan gitu. Enggak lah, itu bukan urusan ibadah. Iya baik Pak. Baik, silakan lu dipimpin lu. Oke, Maisa coba komentari proposalnya punya Neng Maisa. Itu yang saya tahu tidak terlalu banyak diminta kuota. Silakan. Halo Maisa. Mana Maisa teh? Nur Persada. Wah, ini mah jangan-jangan pada kabur semua di room ini nih. Oke, semuanya on cam. Sok, silakan. Ya, pada tidur nih. Silakan. Oke, coba Neng di kelas dulu. Ya, saya ingin ngecek judul tiap orang biar pada bangun. Silakan lu. Rayendra, judulnya apa Rayendra? Oh, Rayendra no respon. Anjeli, apa judulnya Anjeli? Pagi sehat. Efektivitas pembelajaran PRI dengan metode tugas di SMP Lapangan Baru masa pandemi COVID, Pak. Di masa pandemi COVID. Oh, itu sudah bimbingan dengan PA-nya? Jumat ini mau bimbingan, Bapak. Siapa? Pak Wawan. Wawan, oke. Siap. Lutfia? Judulnya apa, Pia? Oh, siap. Lutfi? Bagi eta cenah anu izin belajar, makan kedah aya non disebutna teh laporan PDO. Ada suaranya, Vi? Masalah sawiosna gaduh KTM soalna teh gitu. Siap. Ada nggak Pak? Ya, ada.
Ya. Jadi Jadi resmi kieu makan abdi raoseun kemarin tak cenah aya ieu. Dengit deui suarana. namanya Saya deui. Kemarin mah tak cenah aya informasi. Terus Jadi Pak kemarin teh udah ke dosen PA kan, ke Pak Aceng. Terus katanya tuh terus belum anu fokus kan. masalahnya tentang pembinaan keagamaan. Oh, Jadi iya. mau diubah lagi aja gitu Pak. Oh, siap. Oke, rencana jadi apa fokusnya? Rencana tuh Bapak karena aku teh bingung ya Pak. Kemarin juga kan bimbingan sama Bapak yang bingung masalahnya apa dan nunggu. Jadinya tuh mau kuantitatif Pak. Oke, berarti masih berkutat di judul ya. Jadi juga masih judul ya, belum jadi produk ya. iya Bapak. Oke, Gary Ismail. Oh, mangga, siap. Kenapa Pak? Judulnya Pak. Jadi sudah ini. Judul sudah ada Pak. Kalau lanjutnya Pengaruh pola asuh orang tua terhadap anak transvestisme dalam pendidikan Islam. Itu sudah bimbingan dengan dosennya? Sudah Pak, itu katanya di ACC Pak. Oke, itu baru judul atau sudah dibuat isinya? Baru sedikit Pak, belum itu barunya di sumber, begitu judulnya udah ada sih. Baru dikit beberapa kali di latar belakang. Iya, oke. Maisa? sehat. Amin. Ini Maisa kemana ya dari tadi? Dipanggil-panggil nggak nyaut. Hunafa, Dwi? Iya Pak. Oke. Saya ingin semua orang melaporkan progres ya. Anda sudah sejauh mana ya sekarang untuk proposalnya? Hunafa? Iya Pak. Silakan progresnya sudah sampai mana? Baru judul Pak, soalnya pas kemarin udah ngehubungin Pak Aam, tapi Pak Aamnya kan katanya sakit, jadinya belum dibalas lagi, tapi udah ngajuin judulnya Pak. Oke, tapi belum aja ya, berarti judulnya masih labil, belum stabil ya. Iya. Salma, nah, Salma nanti kagak nunggu Pak Iman ya berarti ya? Iya Pak. Ya, coba nanti kontak lagi Pak Iman ya. Siap Pak. Wulan Desita Hermana. Wulan. Bapak. Progresnya. Ya. Gimana Wulan? HP-nya nge-lag Bapak, jadi susah untuk on mic. Oke. Ini Maisa Bapak. Oke, Maisa jadi apa? Fix-nya sekarang? Yang persepsi mahasiswa calon guru PAI terhadap ilmu waris di perguruan tinggi Kota Bandung. Oke, persepsi Maisa calon guru ya. Ya. Tentang waris ya. Oke. Wulan Desita Hermana. Hadir Bapak. Ya, gimana? Judulnya itu konsep tausiah dalam dan implikasinya terhadap pendidikan keluarga. Udah nanyain ke dosen PA-nya, tapi kan belum dibalas. Tapi sempat nanya juga ke Pak Cucu gitu Pak. Soalnya kan tentang tafsir Tarbawi juga. Terus kata Pak Cucu bilangnya silahkan aja, nah, tapi pastikan tidak sama dengan yang lainnya, cina gitu Bapak. Jadi baru disuruh nyari-nyari lagi materinya gitu loh Pak. Oke, berarti masih di judul ya. Niko, Nafi, Isan. Niko dulu lah, Niko. Oh, ini sigar lagi. Niko, progresnya di mana Niko? Kalau Uyun, mana Uyun? Niko tidak ada respon. Nafi? Teka kuping tidak tadi. Silakan. Nafi tidak ada respon juga. Isan? Silakan presentasikan. Ini jangan ke main gapleh ya. Tapi main gapleh dengan tiluannya kurang hiji deh. Isan? Ini bertiga lagi kemana ini? Padahal bertiga ya. Hamdi, Mitul Hamdi. Ya. Ya Pak. Oke, laporannya Di sudah sampai mana Di? Kemarin udah konsultasi judul tapi belum dibalas Pak gitu. Tapi udah mulai buat latar belakang sama tujuan manfaatnya Pak. Hamdi itu yang siapa? Dosen PA-nya? Syahidin. Syahidin. Ya Pak. Terus Muhammad ini siapa nih? Muhammad teh apa? Potong Hafiz, nih. Pak.
Muhammad Hafiz. Oke, stop di sana. Silakan ada yang mau ini yang share screen. Presensi yang saya panggil nggak nyaut, langsung dicoret ya. Absen berarti tidak hadir kuliah hari ini. Hilma Alianbar. Yang diajarkan dalam Al-Quran. Ya, Pak. Oke, Hilma, laporan progresnya Hilma. Kemarin udah konsul ke dosen PA, terus awalnya kan saya mau ngambil penelitiannya di mahasiswa, tapi kata dosen PA mending siswa. Jadi paling diubah di judul tuh subjek penelitiannya, Pak. Oke. Tapi udah buat latar belakang juga kok ini. Oke, sudah jadi sudah aja ya. Oke. Dalam kurung Ajis Kumelar, Jis. Yang kemarin tadi apanya Jis? Yang kemarin tuh baru nambahin lagi banyak ya. Dibanding sumber referensinya karena saya jadi yang kitab itu ya kita apa? Referensi yang menyatakan bahwa mendidik anak bukan hanya tugas dilebanin itu ya. Tapi ayah pun ikut bertanggung jawab. Oke. Nanti tuntaskan ya. Kalau udah selesai nanti kirim ke saya. Tentang itu. Neng Gina sudah. Neng Gina sendiri di situ atau berdua? Satu zoom-nya sendiri ya. Nita Astri Utami, Nita. Judulnya nggak diganti itu sih Pak, cuma ditambahin doang satu dimensi kemarin tuh. Kemarin tuh sempat konsulnya sama Pak Pak Saiful, soalnya judul yang pertama itu kan sama Prof Syahidinnya udah di ACC, cuman pas ditanya lagi sama beliau dijawab itu cuma delete doang di WA-nya. Jadi judul yang sekarang yang baru belum dikonsultasiin lagi Pak ke Prof Syahidin. Judulnya itu bentar Pak. Judulnya itu pengaruh religiusitas terhadap perilaku dalam menghadapi quarter life crisis pada mahasiswa di Kota Bandung. Itu ya. Oh, ini Pak Saidin ya, PA-nya. Iya, Pak. Oke, lanjutkan ya. Iya, Pak. Oke. Kalau Prof kadang-kadang memang lama ya bacanya. Yang sangat dominan di Asep, Soleh. Sep, yang PKM mau jadi skripsi Sep? Enggak. Iya, Pak. Kalau Pak Asep nyuruh, Pak. Pak Asepnya nyuruh jadi skripsi katanya. Cuma mempertimbangkan kembali Pak gitu. Sama Pak cucunya juga belum dibilangin. Oke, jadi apa sekarang? Jadi sekarang tuh Asep punya 3 ini Pak. 3 judul gitu. Cuma baru dikonsultasiin sama Pak Cucu satu, kata Pak Cucu ya coba dalami dulu materinya gitu Pak. Apa tuh? Yang ini Pak, metode Baghdadiyah. Dalam pembelajaran membaca Al-Quran yang dieja Pak. Baghdadiyah. Nah ini ya, yang penting nanti lihat ada nggak masalah sehingga Baghdadi bisa jadi solusi ya. Nanti dilihat. Berarti masih di ini ya, putaran judul ya, belum ke. Ya, tapi maunya sih yang PKM Pak, biar datanya udah sebagian PKMP apa sih? Asep apa PKMP? Kemarin itu yang perspektif tokoh NU, pendidikan kafir, cuma mungkin ada sedikit perubahan. Gitu Pak. Oke. Nah nanti kalau misalnya ya, kalau sudah punya data ya lebih enak digunakan saja itu. Kalau relevan dengan KPAI-an ya. Kalau relevan dengan KPAI-an. Eva, progres Pak. Peran untuk melihat di desa sini gitu ya. Cuman nanti bingung dalam penelitiannya gimana, jadi ingin diganti lagi dan belum dikonsultasiin ke SMPA. Oh, jadi belum mulai udah bingung ya, jadi ganti lagi. Atau enggak apa-apa ya. Silakan dilanjutkan dibaca. Oke, nggak apa-apa lah, mumpung masih proposal, bingung dari sekarang ya. Ini agak di Sali Wulandari, Sal jenisnya apa Sal? Oke, tinggal ditambah Iya Pak, dibaca. Awalnya sih udah ngajuin judul itu pendidikan akhlak pada remaja menurut Quran Surat Al-Isra ayat 32 dan implikasinya terhadap materi ajar PAI di sekolah. Nah, terus pas ngechat Pak Udi atau dosen PA itu tuh belum dibales, baru di-tweet aja. Nah, akhirnya konsul ke Pak Cucu. Nah, beliau menyarankan buat ini perbandingan metode tahfiz Al-Quran
yakni metode kauni sama metode tata. Oke, jadi masih berkutik judul ya. PA-nya Pak Udin. PA-nya Pak Udin. Iya, Pak Udin nggak respon. Ini harus cari Ya. referensi. Harus. Yaudah, nanti saya laporkan Pak Udin ke Ketua Prodi ya. Nanti Pak Kaprodi, Pak Udin tengah respon. Nanti saya bilang ke Kak Prodinya ya. Tenang. Ali Manul Hakim. Semua itu Lanjut, dibaca. Ya Pak, masih berkutat di judul Pak. Soalnya belum bimbingan juga sama pahamnya, sama kayak Hunafa tadi. Jadi yang ngereng-ngerengannya paham belum bisa bimbingan ya? Iya, betul Pak. Atas karena Fikri Nur Rahman. Upaya dan strategi khusus artinya kalimat. Oh iya Pak, yang PPT sudah di ACC Pak sama Pak Munawar. Jadinya apa Ki? Judulnya pengembangan aplikasi Murojaah Time berbasis Android sebagai media pembantu mengingat hafalan Al-Quran Pak. Itu bikin produk ya, pikir ya? Iya, bikin aplikasi Android Pak. Oke, lanjutkan, bagus. Kalau yang produk-produk itu biasanya supportnya ini, karena ada kelihatan ya orisinalnya. Kalau bikin produk itu ketinggali itu novelty-nya kerasa lah, kebaruannya ya. Kalau itu Pak, ingin nanya juga, metodenya pakainya sama kayak Neng nggak Pak? Ya apa, itu kalau yang produk nanti yang produk nanti mirip kayak Neng lah. Ya, tapi saran saya masih untuk level skripsi jangan uji cobanya, jangan uji coba luas ya. Nggak usah eksperimen lah, cukup respon saja lah. Perlu strategi. Karena kalau uji coba nanti harus mix metode. Perlu Kualitatif kuantitatif ya, Fikri ya. Tapi nggak tahu sih kalau Pak Munawar kan orangnya orang kuantitatif juga ya. Ya kecuali ya, Fikri mau dua-duanya ya nggak apa-apa sih kalau sanggup mah ya. Boleh ditambahkan. Maka dari Nur Persada Nusantara. Menurut siapa? Dalam kurung cari sumber referensi. Iya Pak. Oke Nur. Progres Nur. Alhamdulillah Pak, judulnya sudah diterima di ACC oleh dosen PA. Siapa PA-nya? Pak Farudin Pak. Farudin. Jadi apa? Upaya lembaga pendidikan Islam dalam menangkal paham, tapi Pak Farudin harus ke sekolah gitu. Oh, semuanya. Jadi berarti SMA Ma'arifnya yang diambil. Iya, SMA-nya Pak. Dengan Pak Yusuf Tantowi berarti ya nanti ya? Iya Pak, paling. Oke, lanjut lah. Bukan. Desriadi. Progres, Riz. Bukan Yun. Ya Pak. Nah, sok yang dalam kurung sudah sampai itu. Iya, ada. Oke, laporannya, progresnya. Belum bimbingan Pak, jadi masih di judul Pak. Nah, siapa dosen PA-nya? Pak Edi. Semangat. Kenapa belum bimbingannya? Yun, fokus Yun. Kemarin nggak sempet Pak. Ini udah 3 minggu ya. Fokus. Telah mana upami teu saum tiasa telah mana. Pak Edi itu gampang ya karena beliau ada di upload terus setiap hari. Ya. Oke. Nah, setelah disegerakan ya, Riz ya. Tulis. Jangan ditunda-tunda nanti pas ini karena kita sudah mau dekat UTS nih, harus sudah selesai proposalnya. Aila Galisti. Aila yang kemarin gimana? Dilanjut. Iya Bapak, baru sampai latar belakang. Jadinya ngambil yang kemarin. Apa judulnya? Apa lagi sih? Ya ini implementasi strategi strategi multiple intelijensi dalam pembelajaran PAI. Oke, saya kemarin sempat searching ya di Google Scholar, sudah ada judul yang pakai itu ya, istilah yang sama ya. Nanti bandingkan lebih bedanya apa Aila dengan yang sudah itu ya, ya yang multiple intelligence. Harus ada bedanya. Oke, lanjutkan. Terima kasih Bapak. Ya, Revaldi Sumantri. Iya Pak, masih berputar di judul Pak. Kemarin udah konsultasi tapi belum dibalas. Siapa? Banyak Rosaidin Pak. Menjalin komunikasi. Oke, saya tanya nih, Anda kalau dengan dosen PA emang rutin komunikasi atau hanya perlunya saja? Dalam kurung. Kalau pas ini yang bimbingan Prof Saidin nih semuanya, kalau Anda komunikasi dengan Pak Saidin hanya pas kontrak studi atau ada jadwal khusus atau punya grup khusus? Ada di Kamis Pak, jadwal khusus. Ada grup bimbingan khusus Prof Saidin gitu. Oke, lanjut. Revaldi? Ada Pak grupnya.
Nah, kan artinya kan bisa dimanfaatkan ya pertemuan itu. Yang saya tahu Pak Saidin kalau di rapat PINAS selalu menyampaikan bahwa saya itu punya hari-hari punya bimbingan khusus untuk dengan mahasiswa PA-nya, betul ya? Jalinan komunikasi itu, jadi begitu cara-cara. Nita, betul ya? Punya jadwal khusus Pak Saidin? Enggak sih Pak, jadi cuma ada grupnya aja. Jadi kalau bimbingan itu pas kontrak kuliah aja. Biasanya kayak gitu. Soalnya pas di rapat PINAS laporannya ada jadwal khusus pertemuan. Ini yang skripsi kali Pak. Kalau kita nggak ada. Oh belum ya? Iya. Ya, silakan dicoba lagi lah. Nah, tapi Anda memperkenalkan diri kan sebagai mahasiswa bimbingan Bapak gitu ya? Iya Pak. Oke, nanti saya coba chat di grup dosen IPA lah supaya respon juga. Oke, Novi Nur Hidayah. Novi, progresi Novi. Udah menghubungi ke dosen PA-nya Pak. Terus kan Novi kan tentang konsep dakwah gitu judulnya. Jadi kata bapaknya itu katanya kalau misalnya orangnya masih ada ditemuin gitu. Emang rencananya Novi juga mau nemuin tokohnya itu Pak. Cuma Novi bingung. Novi kan juga nanya ke Pak Saiful. Cuma kata Pak Saiful itu katanya judul Novi itu apa sih udah bukan ranah PAI gitu, tapi masuknya buat jurusan di dakwah gitu Pak. Apa tadi judulnya? Konsep dakwah Habib Hussein Jafar dalam mewujudkan Islam rahmatan lil alamin. Iya sih, itu emang ilmu dakwah ya. Maka tinggal di ini ke PAI-nya. Kalau nggak salah pernah ke saya ya, Novi. Judul itu pernah Pak. Ya kan kata saya juga kalau nggak salah itu pasti akan multi tafsir dari dosen pengujinya itu. Karena terlalu kental dengan murni dakwahnya itu. Di sana ada bahasa bagus nih. Coba dikembangkan ke ranah PA ini seperti apa. Jalinan komunikasi itu dapat membantu perkembangan mental. Bila jangan diketik lagi, langsung blok sampai ya Salsa. Jadinya yang mana Salsa? Kalau misalkan berarti blok hapus. Suaranya belum. Kan kepikiran judulnya teh. Enggak masuk. Nah, ya Pak, ada suaranya. Nah, jelas sekarang. Karakter Pak dan karakter yang harus dekat berarti. Ya Pak, kalau misalkan Pak Iman kan belum bimbingan ya Pak, masih Pak Iman. Katanya bahwa jalinan komunikasi itu dapat membantu perkembangan mental. Jadinya belum fix gitu Pak. Oke, belum fix ya, karena belum intens komunikasi dengan dosen PA-nya ya. Di sana. Vena? Ya Pak. Ya. Kalau Vena kita alhamdulillah udah konsul sama dosen PA-nya dan Bapak gitu, tapi Pak untuk latar belakangnya belum diperbaiki soalnya Vena ganti variabel gitu. Dapat memberikan. Oh, ganti lagi. Ya. Vena senang ganti-ganti ya. Jadi pas bimbingan itu kayak belum ditunjukkan gitu latar belakangnya mah, baru dijelasin aja gitu sama Venanya. Iya. Vena senang dicoba ya ganti-ganti. Hati-hati nih anak cowok ini senang ganti-ganti nih. Ali. Selanjutnya Siva Fitria. Ya Bapak. Oke Siva, laporannya Siva. Kemarin hari Jumat baru bimbingan Pak, baru chat Pak. Siva kan apa namanya ngusul 3 judul gitu Pak. Yang di ACC-nya itu 1 tentang pengaruh animasi Rico Desairis dalam menumbuhkan nilai-nilai pendidikan Islam pada anak di keluarga Pak. Siapa dosen PA-nya? Siapa? Pak Udin. Ya, nyambung ada respon. Ada Pak. Pak Udin sih apa sih namanya milihnya itu yang itu Pak. Berproses. Animasi itu di dalam lingkungan keluarga gitu. Oke. Jadi yang Pak Udin mah ada yang direspon, ada yang nggak direspon ya. Ini faktor apa ini? Faktor kesalehan ritual sih kan apa? Emang resepnya ini lama gitu Pak balasnya. Mungkin yang lain chatnya tenggelam mungkin Pak. Oh gitu tenggelam ya. Oke. Lanjut siapa ya? Rianti.
Setelah religius, Kalau dosen PA sama kayak Salsabila. Kreditnya sama Pak Iman juga? Iya, Pak, sama Pak Iman juga. Oke, ini yang Pak Iman semua nih. Naon, Pak? Mentok semua ini yang Pak Iman. Nunung. Kalau Nunung mah, kata Pak Munawarnya, belum menemukan masalah, jadi di latar belakangnya direvisi lagi, Pak. Tuh Elia ketawa-ketawa tuh lihat. Tadi satu kalimat Anda itu. Jadi Nunung sekarang cari masalah lah, Nung. Jangan damai terus, Nung. Cari masalah. Iya, Bapak. Jangan terlalu baik. Harus bikin masalah, Nung. Iya. Tapi jangan mematikan lampu kosan. Iya, Bapak. Oke. Azahra, Sabrina. Kalau angka Jariah kemarin ya? yang kurang dari 10, Ya, kemarin kan udah bimbingan sama Bapak, alhamdulillah udah dapat judul yang lebih mengenai sama itu lainnya. Oke, ya. Sampaikan apa judulnya biar yang lain dengar juga. Apa judulnya? Pembudayaan amaliyah kesalehan terhadap lingkungan pada siswa di sekolah. Oke, pembudayaan amaliyah kesalehan lingkungan ya. Oke, good. Iya, Pak. Irgi Sukmawijaya, Gi. Nah, Ya, Pak. ini harus ada Oke, dasar-dasarnya perkembangannya Gi. semua ya. Alhamdulillah waktu Rabu kemarin menemui Pak Fahrudin dan di ACC, Pak. Apa judulnya, Gi? Judulnya itu ini Pak, pendidikan karakter dari film anime. Judulnya itu nilai-nilai pendidikan karakter dalam serial anime Yakusoku no Neverland dan relevansinya dengan pendidikan agama Islam. Waduh, anime ya. Iya, Pak. Cukup banyak penelitian Saya yang nggak terlalu dilakukan. Gitu aja langsung ya. ngeh ya dengan itu ya. Tia Khotifah. Ya, Bapak. Cukup Oke, banyak laporannya Tia. yang dilakukan dengan memfokus. Sudah sudah konsultasi ke Pak Toto terkait judul. Awalnya itu lebih ke penelitian kuantitatif. Jadi Pak Toto sampaikan kalau penelitian itu tuh yang Tia sampaikan masuk kalau kuantitatif. Jadi di kualitatif Pak, dan Pak Toto juga kata-kata atau judul Tidak usah sebutkan judul skripsinya apa, masukan gitu terkait masukan judulnya gitu. Jadi faktor Anies Lajen berhasil menemukan itu aja bahasanya. Anies Lajen berhasil menemukan bagaimana strategi pembelajaran tentang Islam bagi anak lulus. Temuannya mengarah pada apa? Nah gitu. Jadi hasil akhirnya yang bisa ya. Baru Anies Lajen. Ada lagi penelitian yang lain dan tidak usah disebutkan mitra. Pokoknya artinya ini artikel itu mau dimanapun ini diakui. Ya. Nah itu baru satu ya Anies Lajen, ditambah 2 lagi. Dalam kurung ditambah 2 lagi. Minimal 3. Kata preposisinya berbeda dengan. Nah, misalnya yang diketik ini
Selain Anisajen, misalnya ada Uyun, ada Dinda, bisa begitu. Anisajen berhasil menemukan saya pindah ruangan ya. Tadi double suara jadi nggak jelas, keresekan. Baik, nanti yang lain mohon menyampaikan laporan singkatnya. Anda cukup, atau bukan yang lain sih, semuanya ya, yang tadi saya sampaikan juga nggak apa-apa. Anda cukup di grup menyampaikan, misalnya Nakiyatun Nauda, progres latar belakang, Dinda Indriani, progres judul. Nah, berarti kan masih berkutat ya. Misalnya Tia, progres judul ACC PA. Jadi biar saya tahu sampai sejauh mana Anda menyelesaikan proposalnya. Kalau yang sudah kayak Neng Rina tadi, misalnya judul, latar belakang, rumusan, tujuan, manfaat, oke. Nah, berarti udah sampai sana ya. Di Anda menyampaikan progresnya berdasarkan urutan tadi ya. Judul, latar belakang, rumusan, tujuan, manfaat. 5 item ya. 5 itemnya progres. Nah. Bapak. Ya, kalau yang belum ajeg, judul belum ajeg. Nah, judul labil, nah, berarti judulnya belum ajeg ya. Tapi kalau judul oke, progres judul oke, berarti Anda baru sampai judul saja. Sampai judul. Kalau sudah kayak Neng Rina tadi ya, judul, latar belakang, rumusan, manfaat, tujuan, manfaat. Oke, nah itu aja lah, singkat ya, tapi terlihat sejauh mana progresnya. Itu ya. Bapak. Ya. Mohon maaf gitu tadi Pak belum yang Nenden kan Bapak tadi minta yang kemarin gitu kan yang hasil revisinya. Nah ini Pak boleh Pak sedikit laporan yang terkait yang Nenden gitu Pak. Ya, mau gimana? ada hal yang disampaikan. Nah kan kemarin tuh kalau dari Bapak sendiri alhamdulillah sudah istilahnya di ACC gitu ya. Terus kata Bapak ada beberapa hal yang direvisi. Nah Nenden tuh kan sebelum emang mau merevisi tapi karena kemarin tuh merasa belum tenang soalnya kan sama Pak Wawannya sendiri tuh belum bimbingan. Nenden tuh udah ngechat Bapak, ngechat Pak Wawan dari beberapa hari yang lalu. Tapi responnya mungkin karena beliaunya lagi sibuk, bilangnya tuh belum bisa bimbingan. Alhasil baru kemarin hari Jumat gitu atau hari apa ya? Pokoknya baru kemarin tuh baru bisa bimbingan. Terus kata beliau, Nenden tuh kan ya Pak dijelaskan gitu latar belakang, terus terkait judul yang dari Bapak yang udah di ACC gitu ya. Kemarin tuh kan judulnya penguatan akhlak mulia dan wawasan santri melalui kurikulum integratif di pesantren Kampung Quran Learning Center. Nah, ternyata respon dari Pak Wawannya kurang ini Pak, bisa dibilang belum 100% sejalan gitu dengan apa yang Nenden sampaikan. Kata Pak Wawan, katanya kalau untuk S1 2 variabel itu terlalu apa ya, mending 1 variabel aja katanya. Jadi jangan 2 kayak penguatan akhlak mulia sama wawasan, gitu kata beliau. Nah terus kata Pak Wawan tuh, katanya kalau misalkan terkait penguatan akhlak mulia, di pesantren memang seperti itu gitu ya, memang udah koridornya gitu ya, sebagai lembaga pendidikan Islam, memang seharusnya membentuk akhlak mulia para santrinya. Terus Nenden tuh coba menguatkan argumen, iya Pak, cuman kan kalau misalkan kita lihat tantangan, terus untuk kedepannya di era industri 4.0 ini gitu ya, kan tidak menutup kemungkinan gitu arus globalisasi itu tuh masuk juga ke bilik-bilik pesantren, gini gitu kan kata Nenden tuh. Kata bapaknya, ada itu mah udah umum, udah aja jangan jangan menggunakan variabel akhlak mulia kata bapaknya. Nah jadi Nenden tuh apa ya, kan awalnya tuh udah tenang gitu ya bisa dibilang walaupun masih baru nyampe latar belakang dan tujuan, cuman jadi kayak bingung juga gitu Pak. Nah seudah gitu kata bapaknya, coba apalagi kan kualitatif, kalau itu harus datang dulu ke pesantrennya, jangan sampai apa yang Nenden bicarakan itu tidak sesuai dengan fakta yang ada di lapangan. Bapak tuh jadi kayak belum ngasih saran judul yang
oh udah gini belum, mungkin emang harus Nenden sendiri gitu Pak yang harus mikir lagi judul yang pasnya itu apa. Terus tapi Bapak juga enggak bilang, kalau variabelnya wawasan aja, ya udah gitu. Jadi Nenden tuh bingung gitu kemarin tuh, akhirnya ke sana baru hari Minggu Pak, hari kemarin. Karena kan pimpinan pendidikannya juga, bidang pendidikannya baru bisa, apa ya, bertemunya hari Minggu. Nah dan tuh kemarin ke sana dan memang ternyata apa yang Nenden apa ya, yang buat latar belakang yang pas awal tuh emang bisa dibilang udah sejalan gitu dengan apa yang fakta yang di lapangan gitu, kata kata pimpinan bidang pendidikannya. Memang katanya tuh di sini menggunakan kurikulum integratif di mana memang, apa ya, santrinya itu dan yang kalau Nadir menggunakan variabelnya itu penguatan akhlak mulia udah tepat katanya, soalnya emang digalakannya tuh kuat kuat dari akhlaknya gitu setiap hari, bahkan tiap hari itu ada materi materi tentang akhlaknya walaupun memang kalau pengimplementasiannya bisa lihat dari, apa ya, dari dicontohkan dari pimpinan-pimpinannya katanya gitu, tapi memang di pesantren ini di akhlak mulianya itu memang ditonjolkan, di apa ya, lebih diperkuat gitu. Dan selain itu katanya dan itu kan nyari-nyari lagi informasinya, kira-kira apalagi gitu ya yang bisa dibilang menarik untuk diteliti dan beda dari yang lainnya. Terus Nenden tuh dapat informasi yang mungkin Pak kalau misalkan Nenden ganti judul, tapi terkait ini yang dibahasnya, kan kalau penguatan akhlak mulianya kurang disetujui sama Pak Wan, paling Nenden bahasnya Oke, saya potong dulu ya. Saya potong dulu, Den. Jadi sebetulnya ini lebih kepada komunikasinya aja belum nyambung. Gitu. Kalau sudah nyambung masih bisa clear. Ketemu aja langsung di kampus, gampang kan? Ya. Biasanya kalau hanya chatan WA emang agak sulit ya. Saya juga termasuk orang yang sulit ya kalau untuk memahami riset Anda hanya mengandalkan chatan di WA ya. Saya lebih suka ngomong ketemu langsung, tatap muka ya. Kayak kemarin teman-teman yang bimbingan saya kan ada 8 orang tuh ketemu langsung, cerita maunya apa, masalahnya apa, tujuannya apa, jelas ya. Sehingga kesannya jelas, ke mahasiswanya pun jelas. Gitu. Nah, termasuk yang teman-teman yang ikut kosan tahfidz juga kan, saya kasih privilege untuk bimbingan langsung, itu lebih clear ya. Lebih clear buat saya untuk mendengarkan ya. Daripada sekedar baca di WA. Nah, saya nggak tahu apakah dosennya WA yang lain membuka diri tidak untuk bimbingan langsung. Saya kira kalau bisa bimbingan langsung, lebih enak bimbingan langsung sih. Kalaupun tidak bimbingan langsung tatap muka, ya minta Zoom lah. Ketemuan di Zoom. Ya. Saya juga kemarin dengan siapa kemarin tuh saya teh? Nggak bisa hadir bimbingan langsung, ya saya sediakan Zoom juga. Sehingga komunikasi tetap langsung, tidak hanya berdasarkan bacaan. Dan ya, kalau saran saya masih, karena itu kemarin sudah bagus, ya tinggal dikomunikasikan dengan lebih intens saja, supaya tidak miskomunikasi di dalamnya. Kemarin bimbingannya via WA semua ya? Enggak Bapak, kalau Nanden via Google Meet, apa Zoom ya? Ya itu. Ya pokoknya tunjukkan di mana konteksnya, fenomenanya, permasalahannya, teori sehingga bisa nyambung pemikirannya. Oke, berarti ya. Pokoknya sekarang jangan dulu judul baru lah, saya nggak akan komentar dulu ke judul baru. Nanti saya ngemikir lagi ya baru. Berarti Bapak untuk sementara berarti Nanden jangan dulu garap yang baru gitu, tapi lebih ke mengkomunikasikan sama Pak Wawan. Itu aja gitu. Ya bilang siapa dia sudah bimbingan dengan dosen matematiknya seperti ini, masukannya seperti ini. Nah, kenapa 2 variabel itu kan bukan kuantitatif. Kalau kuantitatif memang jangan 2 variabel, ini kan kualitatif ya. Tidak pakai statistik untuk itu. Nah, kan kemarin saya tanyakan kenapa wawasan dengan akhlak, kan ada alasan ya kemarin kalau nggak salah ya. Ya, Pak. Oke. Neng Rina coba tampilkan lagi yang tadi Neng Rina. Oh iya, baik Bapak. Oke, sekarang kita masuk ke kajian pustaka ya. Kajian pustaka. Nah, tentu kajian pustaka di proposal tidak akan sedetail nanti ketika Anda kajian pustaka di bab 2 ya. Nah, Anda sudah baca ya di buku Perwahbas ya. Nah, jadi apa fungsi kajian pustaka itu? Membuka hazanah. Oke, intinya kan ini karya ilmiah. Kalau karya ilmiah itu tidak berdiri sendiri, dia terikat
oleh konsep dan teori-teori yang berkaitan dengan apa yang diteliti. Bukan common sense, bukan sekedar duga-duga, tapi semuanya mengacu kepada satu konsep yang sudah terukur ya teori itu. Makanya kenapa kajian pustaka itu ketika Anda melakukan analisis, maka analisis Anda terhadap hasil penelitian bukan analisis berdasarkan perasaan, suka tidak suka. Jadi kalau Anda mengatakan ini baik, bagus, tidak baik, kurang, cukup, itu ada alasan ilmiahnya. Nah, alasan ilmiahnya dapat, nah itu kan ada teori bagaimana kita menyusun bahan ajar dalam pembelajaran. Ya, bagaimana menyusun media pembelajaran. Nanti ada teori-teori tentang media pembelajaran, teori tentang materi teknologi informasi dan komunikasi. Itu nanti yang akan memperkuat dalam landasan teori itu. Nah, saya langsung ke praktis ya. Jadi caranya gini, Neng. Neng Rina langsung bikin kata-kata kunci dari judul itu. Coba di bawah, di sebelum subjudul 1 kasih judulnya di kopas di bawahnya, kajian pustaka. Nah, di situ coba simpan judulnya. Oke, itu judulnya ya. Nah, di sana harus ada kata-kata kunci yang harus Anda nanti jelaskan di kajian pustaka. Kira-kira nih menurut Neng Rina, dari judul ini teori apa yang harus diangkat? Besarannya dulu, teori besarannya dulu. Media pembelajaran. Bahan ajar PAI. Terus? Pembelajaran, Pak. Nah, kalau diurutkan mana yang lebih umum dulu? Media. Berarti TIK. Ya, pembelajarannya dulu. Pembelajaran dulu yang di atas. Jadi subjudul satunya nanti berkaitan dengan, langsung aja ke subjudul. Ya, tulis di subjudul 1 coba. Subjudul satunya. Nah, itu langsung tulis berkaitan dengan pembelajaran PAI di sekolah. Jadi apa yang harus dicari dalam pembelajaran PAI di sekolah itu? Ada yang bersifat teori, ada yang bersifat hasil riset. Ya, ini Rina nanti nyari tentang pembelajaran PAI di sekolah yang berkaitan dengan teorinya, juga yang berkaitan dengan riset-riset yang sudah dilakukan orang terkait dengan pembelajaran PAI di sekolah. Hasil riset ya. Ini pembelajaran PAI di sekolah. Oh iya, baik Pak. Nah, nanti dari subjudul 1 buat lagi subjudulnya. Kira-kira apa yang akan di ini? Nah, dari situ turunkan lagi. Nah, misalnya kasih A lah, A kecil misalnya. Berarti misalnya mulai dari pengertian pembelajaran, pengertian PAI. Ya. Nah, nanti urutan ini bisa Neng dapatkan dan teman-teman dapatkan terinspirasi dari bacaan. Oh iya. Ya, oh ternyata pembelajaran PAI itu mencakup apa saja, misalnya pengertian, ruang lingkup, landasan, biasanya pengertian, landasan, ruang lingkup, dan seterusnya. Ya, itu kan ada, ya ini grand teori dari prodi kita ya tentang pembelajaran PAI di sekolah. Ya, nah itu bisa diturunkan, bisa terinspirasi dari hasil bacaan nanti.
baik bacaan buku maupun bacaan jurnal ya. Oke, itu yang besarannya dulu ya tentang pembelajaran PAI. Nanti dari pembelajaran turun ke naon, Meng? Media. Nanti di dalam subjudul 1 harus harus tersangkut media pembelajaran. Misalnya nanti di ruang lingkup pembelajaran PAI, komponen pembelajaran PAI, umpamanya ya, nanti di dalam sub 1 itu ada komponen pembelajaran PAI mencakup tujuan, materi, strategi, dan evaluasi. Nanti media ada di mana tuh? Oh, misalnya ada dalam strategi pembelajaran. Artinya bahwa media itu bagian dari yang harus ada dalam strategi pembelajaran PAI. Nah, gitu ya. Sehingga nanti kelihatan apa hubungannya media pembelajaran dengan pembelajaran PAI. Nanti jawabannya yang jelas. Berdasarkan teori X, bahwa komponen pembelajaran meliputi tujuan, materi, strategi, dan evaluasi. Strategi terdiri atas langkah-langkah pembelajaran, media, alat, teknik, dan seterusnya. Sehingga nanti, oh iya, kelihatan kedudukan media pembelajaran dalam grand teori PAI itu sendiri. Itu ya. Baik, berarti Bapak. yang kedua subjudulnya adalah tentang media pembelajaran PAI. Nah, nanti di bawahnya nanti akan ketemu lagi subjudulnya. Ya, idem ya. Nah, nanti harus sampai ketemu dengan yang akan menjadi subjudul yang ketiga. Yang ketiga apa? Podcast bukan, Pak? TIK dulu. TIK. Nah, nanti kan di media pembelajaran, nanti Neng Rina akan menjelaskan berbagai macam teori tentang media pembelajaran. Nah, salah satunya nanti akan menyebutkan bahwa bentuk-bentuk media itu ada yang berbentuk. Masih ingat kan mata kuliah Paudin? Apa saja yang bisa menjadi media itu? Visual, audio visual. Nah, sampai nanti ketemu dengan teknologi informasi TIK. TIK masuk nggak ke media pembelajaran? Masuk, Pak. Nah, nanti sampai ketemu di sana. Nah, baru yang ketiganya jelaskan lebih dalam tentang TIK, tentang pemanfaatan TIK dalam pembelajaran PAI. TIK sebagai media pembelajaran. Judulnya jangan TIK saja ya. Tapi TIK sebagai media pembelajaran. Jadi Anda judul itu jangan satu kata ya, tapi harus satu frase. TIK sebagai media ya. Media pembelajaran PAI. Nah, nanti ketika bicara TIK, bla 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 bla, itu kan ada macam-macamnya TIK itu. Nah, nanti kemudian muncul podcast. Nah, yang terakhir baru podcastnya masuk ke situ. Setelah TIK, baru yang keempat, subjudul yang keempat tentang podcast. Penelitian terdahulu. Ya, pokoknya subjudul ketiga sampai menemukan bahwa podcast merupakan salah satu bagian dari implementasi TIK dalam pembelajaran PAI. Itu ya. Nah, subjudul yang keempat berarti berkaitan dengan podcastnya itu. Oh iya, Bapak. Coba yang keempat subjudulnya. Tapi di yang ketiga, podcast jangan dijelaskan secara detail. Nanti detailnya di bagian keempat, subjudul yang keempat. Subjudul yang keempat itu tentang pemanfaatan podcast dalam pembelajaran. Atau bisa langsung tentang media podcast. Atau podcast sebagai media pembelajaran PAI. Nah, sama dengan yang poin 3, tetapi lebih khusus ya. Podcast sebagai media pembelajaran PAI. Udah cukup 4 ini.
Lalu yang kelima, nanti yang penelitian terdahulu yang relevan itu ya. Sudah dapat, Neng? Sudah dapat belum? Udah, Bapak. Ya, itu jadi poin 5 ya. Nah, jadi teman-teman juga seperti itu. Dan untuk di proposal tidak usah banyak-banyak, penting ada saja. Ya, yang tadi saya sebutkan subjudulnya itu kalau di dalam bab 2, Neng ya. Kalau di proposal sebenarnya tidak usah lagi pakai subjudul, tapi bisa dalam bentuk narasi langsung sekaligus. Jadi pengertian, ruang lingkup, landasan itu bisa jadi dalam satu pembahasan tanpa ada subjudul lagi. Ya. Boleh nggak Pak pakai subjudul? Boleh. Ya kalau mau pakai subjudul lagi boleh-boleh saja sih sebetulnya. Hanya kalau pakai subjudul berarti harus banyak isinya nanti, jangan sedikit. Bapak izin bertanya. Enggak, Sasmi. Ya silakan. Siapa itu yang nanya? Sasmi. Bapak kan. Ya silakan. Kan kalau Sasmi kan penelitian kuantitatif. Judulnya tingkat pemahaman mahasiswa PAI di PTU dan PTKIN terhadap konsep moderasi beragama. Berarti itunya yang dicarinya moderasi beragama aja atau gimana Pak? Nah, turunkan dulu tadi langkah pertama cari variabel dari judul itu apa? Ya, tingkat pemahaman apa tadi variabelnya? Mahasiswa PAI di PTU dan PTKIN. Tentang moderasi terhadap konsep moderasi beragama. Ya, tentu teori besarnya tentang moderasi beragama. Tapi kan ada variabel mahasiswa kan? Nah, nanti ada teori tentang lembaga pendidikan tingginya. Kan ditanya, kenapa meneliti mahasiswa di perguruan tinggi? Nah, nanti kan Anda menjelaskan bahwa perguruan tinggi memiliki fungsi untuk bla 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 gitu. Sehingga nanti pertanyaannya mengapa moderasi beragama harus diberikan di tingkat perguruan tinggi. Nah, nanti Sasmi bicara tentang teori moderasi beragama, kemudian bicara tentang eksistensi LPTK. Apa tadi LPTK ya? Nah, bicara tentang mahasiswa. Ada 3 variabel yang nanti dijelaskan di teori. Variabel moderasi, variabel lembaga pendidikan tinggi, dan variabel mahasiswa. Sehingga nanti harus ada ketemu nyambungnya. Sambung antara moderasi beragama, lembaga pendidikan tinggi dengan mahasiswa. Gimana kesambungannya? Nanti kalau mahasiswa berkaitan dengan teori peserta didik ya. Baik. Peserta didik. Kalau LPTK berkaitan dengan teori tentang lembaga pendidikannya. Ya, tapi saya nggak tahu sampai seperti Neng berapa orang nih yang sudah selesai latar belakang, rumusan, tujuan, manfaat. Saya belum baca grup sih, jadi belum tahu laporan Anda seperti apa ya. Ini kayaknya baru Neng saja yang selesai ya. Padahal target saya itu UTS sudah selesai nih. Satu pekan untuk kajian pustakanya. Nah, bagaimana cara mencari kajian pustaka? Itu mah sudah informasi dasar ya. Anda sudah sering bikin makalah di mata kuliah, jadi sudah biasa ya tahu bagaimana cara mencari referensi. Bisa dari buku, bisa dari artikel jurnal. Saya kira kalau yang ini kan media sudah belajar dengan Pak Udin, artinya sudah ada teori-teori dari mata kuliah itu kan. Pembelajaran juga dengan Pak Udin kalau nggak salah. Ya. Ini semuanya Pak Udin ya. Belajar pembelajaran dengan Pak Udin, media dengan Pak Udin, TIK, Pak Udin semua ini. Kita pertemuan berapa sekarang? 7 itu. 7 ya? Ke 7 kan?
Kan kita setelah kajian pustaka itu metode penelitian ya. Coba yang ke bawah lagi nih. Metode penelitian. Iya, nanti kita 2 pekan lagi ya, selesai lah. 2 pekan lagi selesai proposal. Nanti untuk revisinya, setelah semua selesai proposal, masuk ke saya akan baca, saya akan review. Ya. Nanti dari hasil review, berapa yang layak untuk dilanjutkan ke ujian proposal, berapa yang harus diperbaiki standarnya. Diusahakan berkomunikasi lagi dengan secara intensif dengan dosen PA ya, supaya menemukan titik temu. Kalaupun mentok-mentok ya tidak usah pakai PA juga nggak apa-apa. Nanti dengan saya langsung bimbingannya. Kalau ternyata ini ya. Nanti insya Allah kalau sudah semuanya mengumpulkan proposal, saya akan jadwalkan untuk bimbingan langsung dengan Anda, baik ketemu langsung maupun nanti via Zoom ya. Tapi khusus membahas proposal yang Anda, seperti yang tadi ya, yang punya Neng, nah kayak gitu. Cuman kan nggak mungkin kalau yang setiap orang dibahas di kelas ini ya, karena waktu kita terbatas. Jadi nanti saya akan buatkan jadwal khusus untuk mengkaji setiap orang, setiap proposal. Yang pertama saya akan buatkan jadwal ketemu langsung. Jadi kalau nanti ada yang bisa ketemu langsung dengan saya akan buatkan jadwal di hari Sabtu, hari Minggu untuk bertemu langsung, membawa proposalnya, kita bimbingan di sana. Bagi yang tidak bisa bertemu langsung karena jarak atau karena kondisi lain, saya akan buatkan Zoom. Zoom yang terbatas, misalnya satu Zoom itu hanya untuk 5 orang, 6 orang, sehingga saat satu Zoom itu saya akan bahas beberapa proposal yang sudah jadi itu. Ya. Dulu awalnya saya mau bikin workshop ya, workshop penyusunan proposal, tapi terlalu beresiko sih kalau saya ingin mengaitkan tetap dengan kewajiban saya sebagai dosen. Walaupun dilaksanakan di hari libur, ya itu bagian dari Fastabiqul Khairos lah. Fastabiqul Khairos, berbagi kebaikan jelang Ramadan. Mudah-mudahan jadi pahala ya. Buat Anda, ya buat saya juga. Bapak mau nanya. Nah, silakan. Bapak, sebaiknya itu variabelnya itu minimalnya berapa ya, Pak? Takutnya itu, soalnya nih Tatu masih bingung sama judul Nita, takutnya lebih dari 2 variabel gitu, Pak. Enggak, sebenarnya kalau pengertian variabel kajian pustaka itu sebenarnya lebih kepada variabel teori, bukan variabel penelitiannya. Jadi bukan variabel penelitian, tapi variabel yang harus ada dalam teori ini. Kalau batasan berapa variabel itu sebenarnya kan untuk statistik. Kalau statistik itu untuk S1 kan hanya cukup 2 variabel, variabel X dan variabel Y. Gitu. Kalau di tesis baru 2 variabel X, Y1, Y2. S3 baru 4 variabel. Soalnya Nita bingung Pak sama judul Nita, takutnya variabel di judulnya kebanyakan. Kan Nita dosen PA-nya, bukan Pak Epul ya? Bukan, Prof. Syahidin. Dan Prof. Syahidin bilangnya bagus-bagus aja, cuman pas kemarin nanya sama Pak Epul, kan awalnya tuh judulnya itu pengaruh religiositas dalam menghadapi quarter life crisis. Sedangkan pas nanya ke Pak Epul tuh ditanya mau kemana nih pengaruhnya tuh terhadap apa, katanya gitu. Lebih ke perilaku sih Pak, katanya gitu. Iya, katanya kalau misalnya begitu kurang dimensinya, makanya tambahin perilaku. Tapi pas disusun jadi judul, takutnya tuh malah jadi variabel baru gitu Pak. Enggak, emang kalau tadi hanya 1 variabel. Kan karena kalau sekarang itu jadi pengaruh religiositas terhadap perilaku dalam menghadapi quarter life crisis pada mahasiswa di Kota Bandung gitu. Itu jadi berapa Pak variabelnya? 2 variabel. Perilaku sama itu, religiositas. Oh iya ya. Kalau yang apa tadi? Dalam menghadapi quarter life crisis. Nah, itu bukan variabel, itu mah konteksnya. Oh iya ya. Oke, Pak. Kalaupun dihilangkan juga sebenarnya itu tidak mempengaruhi judul. Dihilangkan dalam menghadapi quarter life itu juga dihilangkan tidak masalah. Nanti itu dijelaskan dalam definisi operasional. Oh iya. Makasih Bapak. Ya. Rizda, ada Rizda? Hadir Bapak. Riz, gini aja lah biar fokus ya.
nanti Rizda bikin list daftar orang yang siap bimbingan langsung dengan saya. Nanti saya buatkan jadwalnya. Iya, siap Bapak. Ya, kayak kemarin yang bimbingan PA saya kan langsung ketemu dengan saya, bimbingan. Itu berapa jam kemarin ya? Sekitar 2 jam, 3 jam lah. Itu bisa lebih fokus. Nah, saya kasih peluang juga untuk yang lain, walaupun bukan bimbingan akademik saya, tapi bagian dari mata kuliah ini, bagian dari pelayanan saya sebagai dosen matematik, saya menyediakan kesempatan untuk bimbingan langsung, tetapi weekend ya. Hanya menerima di hari Sabtu atau hari Minggu, dan jamnya nanti saya yang tentukan. Nah, bimbingannya ketemu langsung tatap muka. Bagi yang tidak berhalangan. Nah, kalau yang berhalangan nanti saya akan buatkan yang Zoom. Jadi nanti Rizda bikin list yang siap bimbingan langsung dengan saya, bimbingan langsungnya dalam bentuk tatap muka atau dengan Zoom. Nanti kasih tanda ya. Ya, terus pilihannya hari Sabtu atau hari Minggu kalau yang bimbingan langsung tatap muka ya. Misalnya nanti Nita bimbingan langsung tatap muka hari Sabtu. Sasmi bimbingan tatap muka langsung hari Minggu. Rizda bimbingan Zoom. Nah, gitu nanti biar saya nanti bikinkan jadwal supaya nanti target kita bisa selesai kalau Anda serius dalam menyusun proposal ini. Dan biasanya serius itu harus ada pembimbing sih yang mau mendengarkan dan mau memberikan saran supaya jadi produk gitu. Ya, karena Anda kuliahnya terakhir sekarang ya. Kuliah terakhir tatap muka. Dan memang agak berat sih ngajar Medfit di Zoom ini. Bagusnya memang ketemu langsung, tatap muka di kelas. Dan langsung praktek. Itu Rizda, ya. Iya, Bapak. Jadi teman-teman yang lain yang ingin konsultasi langsung, ya saya memberikan kesempatan. Tapi nanti setelah Rizda memberikan daftar list ya untuk itunya, kesediaannya. Ada lagi pertanyaan sampai sini? Neng, boleh ditutup, Neng. Nah, ini yang Neng Rina sebagai contoh saja ya, sebagai contoh nanti kita lihat pekan depan seperti apa jadinya. Dan Neng Rina boleh nanti bimbingan ke saya langsung kalau sudah jadi produk sebelum hari Senin, supaya pas hari Senin itu sudah tidak banyak editan lagi ya. Neng ya? Baik, Bapak. Ya, syukur kalau 2 hari selesai ya. Bisa lebih cepat, lebih bagus. Ya, jadi karena Neng Rina paling berprestasi hari ini, sudah jadi masih di urutan tertinggi dalam progres, jadi saya kasih hadiahnya adalah eksklusif bimbingan sampai selesai proposal, menjadi percontohan untuk proposal teman-teman yang lainnya. Neng ya? Oke. Baik, Bapak, terima kasih banyak. Nah, Neng Rina tahu kan rumah saya? Ini nanti tinggal berkunjung ke rumah saya saja kalau sudah jadi proposal. Siap, Bapak, insya Allah. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Ya. Niko, Napi, Isan tadi kemana Niko, Napi, Isan? Saya panggil-panggil. Ke airnya bareng-bareng bertiga itu? Enggak, Pak. Saya lagi di air, Pak. Niko lagi ngobrol sama ibu ini di depan, ibu kontrakan. Dan Napi lagi tidur gitu? Sama Napi juga, Pak. Oh, sama Napi juga. Apa belum bayar kosan? Masalah dana, Pak, biasa. Oh, iya. Oke, itu ya. Bisa tunggu laporan progresnya ya, yang singkat-singkat saja. Nanti insya Allah sebagai tanggung jawab akademik, sekali lagi sebagai tanggung jawab akademik, saya meluangkan waktu di hari weekend untuk membimbing Anda dalam menyelesaikan proposal ini, supaya target kita bulan Juni sebelum ada KKN, Anda bisa ikut dulu ujian proposal penelitian dan sudah punya SK pembimbing skripsi ketika Anda KKN. Supaya bagi mereka yang menargetkan 3,5 tahun selesai, bisa tercapai target itu. Ya, lumayanlah mengurangi beban UKT ya, Isan ya. Kalau selesai 3,5 tahun kan bagus ya. Seperti angkatan kakak kelas Anda kan sudah ada juga yang berhasil selesai 3,5 tahun. Kalaupun tidak 3,5 tahun, ya setidaknya Anda selesai dulu lah skripsinya. Nanti kalau hafalannya ternyata belum tuntas dan aturan dari Pak Udin yang tahun depan katanya saklek, tidak ada lagi materai untuk yang tidak hafal Al-Quran, ya Anda ikhtiar untuk menuntaskan persyaratan itu. Ya.
Mungkin pengalaman tahun-tahun ini ketika yang sidang kemudian menunggak hafalannya dan diizinkan sampai lulus ternyata nggak pernah dilunasi hutangnya itu. Sehingga ijazahnya numpuk di fakultas dan menjadi masalah tersendiri ya ketika fakultas harus menyimpan dokumen resmi negara di kantor, sementara Anda yang punya ijazahnya tenang-tenang saja. Tidak mau mengambilnya karena masih punya hutang. Nah, setahu saya ya Pak Udin belajar dari sana, untuk angkatan Anda ini tidak ada privilege. Jadi kalau tidak memenuhi persyaratan ujian sidang, maka tidak akan diizinkan ujian sidang. Oleh karena itu, mumpung masih ada waktu, sekarang menjelang Ramadan, bagi yang persyaratannya belum tuntas, ya yang TOEFL bahasa Inggrisnya, yang hafalannya, yang mata kuliah segala macamnya bisa diselesaikan di semester ini ya. Dibimbing sama ketua angkatannya. Siapa ketua angkatannya teh? Niko, Bapak. Nah, Niko ketua angkatan kok bertanggung jawab tuh. Bagaimana mensupport teman-teman supaya kendala-kendala akademik yang dihadapi oleh teman-teman seangkatan bisa didorong. Jangan dibalik anggota yang mendorong ketuanya. Iya. Jadi semua anggota mendorong ketua angkatan supaya bisa lulus tepat waktu. Dibalik harus ketua yang mendorong, ayo kita kuliah bareng, lulus bareng. Nah, gitu. Walaupun wisudanya nggak bareng, tapi tahunnya bareng lah. Anda lulus di tahun 2022. Nah, itu targetan ya. 2022 semuanya lulus sarjana. Nanti ada yang bulan Januari, ada yang Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus paling terakhir. Tuh Niko targetkan. Kalau perlu bikin daftar target wisuda, target ujian sidang. Yang Januari siapa? Februari siapa? Maret, April, Mei, Juni, Juli sampai Agustus tahun 2022. Nah, buat target biar nanti kelihatan. Gitu ya. Nah, itu tugas ketua tuh, ketua angkatan. Pak, saya mah ada ketua angkatan. Nah, saya tidak akan lulus sebelum yang lain lulus. Atau terakhir nanti nih ketuanya lulusnya. Ya nggak apa-apa nih, kalau lulus duluan Januari, Februari langsung S2, jadi masih mahasiswa UPI juga. Tapi beda level. Beda level. Itu ya. Saya mohon Anda tetap semangat ya, walaupun dari wajahnya kelihatan ya, ada yang mulai resah karena dosen PA-nya no respon wae, ada yang bingung karena judulnya juga masih membingungkan, ada yang asik dengan dunianya sendiri. Yang penting saling mensupport lah, saling mendukung supaya tidak terjerumus kepada kelalaian, pada kemalasan ya. Demikian kuliah kita hari ini ya. Selamat bekerja bagi yang nanti progresnya tinggal melanjutkan lagi. Tapi targetan 2 minggu lagi, minimal 2 minggu yang akan datang sudah ada satu proposal yang sudah selesai. Ya, 2 minggu yang akan datang sudah ada proposal yang sudah selesai, sehingga nanti tinggal kita kasih deadline untuk pengumpulan tugasnya. Demikian untuk hari ini, kita akhiri dengan baca hamdalah dan doa akhir majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun, Bapak. Sami. Alhamdulillah.